Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman di seluruh penjuru dunia, ada kabar yang kembali mengguncang hati umat Islam. Sebuah konser besar dikabarkan akan digelar di Alula, wilayah yang dahulu dikenal sebagai tempat yang dihindari oleh Rasulullah dan para sahabat, karena azab pernah diturunkan di sana kepada kaum Samud. Namun kini, tanah yang seharusnya menjadi pengingat kebesaran Allah justru dijadikan panggung hiburan, lampu, dan tawa yang melalaikan. Sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, dukung dakwah ini dengan menekan tombol like, komen, share, dan subscribe, agar kebenaran terus mengalir dan mengingatkan kita semua bahwa dunia ini bukan untuk dirayakan dalam kesenangan semu, tapi tempat kita menanam amal untuk akhirat yang kekal. Alula, sebuah wilayah di barat laut Arab Saudi, memiliki sejarah panjang dalam peradaban kuno. Di sanalah kaum Samud pernah hidup. Kaum yang dikenal karena membangun rama-rama megah di bebatuan dan kemudian dibinasakan oleh Allah karena kesombongan dan kekafiran mereka. Rasulullah ketika melewati wilayah ini bersama para sahabat pun menundukkan kepala dan mempercepat langkah, melarang umat Islam untuk berlama-lama di sana kecuali untuk mengambil pelajaran. Namun, kini pemandangan itu berubah total. Panggung megah didirikan di antara batu-batu purba yang dahulu menjadi saksi kemurkaan Allah. Lampu-lampu warna-warni menghiasi langit senja, menggantikan ketenangan yang dulu menyelimuti lembah. Dan di atas panggung itu, puluhan artis dunia dikabarkan akan tampil. Dari penyanyi pop internasional hingga bintang Arab populer. Semua dipromosikan sebagai perayaan kebudayaan modern Saudi. Sebuah langkah yang digadang-gadang akan menarik jutaan wisatawan ke negeri itu. Tapi saudaraku, pertanyaannya sederhana. Apakah kemajuan yang menghapus nilai iman masih bisa disebut kemajuan? Ataukah ini justru langkah halus menuju kemerosotan spiritual yang tak disadari oleh mereka yang tertipu cahaya dunia? Menurut laporan-laporan yang beredar, ini akan menghadirkan sekitar 15 artis besar, termasuk beberapa nama tenar dari Amerika Serikat, Eropa, dan Timur Tengah. Masing-masing artis dikabarkan menerima bayaran luar biasa antara 3 hingga 5 juta dolar AS per penampilan, tergantung reputasi mereka. Jika daya tang, biaya yang dikeluarkan kerajaan untuk acara ini mencapai lebih dari 250 juta dolar AS, belum termasuk biaya promosi, keamanan, dan logistik, dan harga tiket. Menurut kabar, berkisar antara 900 hingga 2.000 rial Saudi, harga yang sangat fantastis bagi warga lokal. Namun dipromosikan sebagai investasi hiburan kelas dunia. Pihak penyelenggara menyebut konser ini sebagai bagian dari Festival of Culture and Heritage, yang konon bertujuan menampilkan wajah baru Saudi yang terbuka, modern, dan inklusif. Namun di balik semua itu, suara kekecewaan menggema di seluruh dunia Islam. Banyak ulama dan cendekiawan mengingatkan bahwa menjadikan tempat yang pernah dilaknat Allah sebagai panggung hiburan adalah bentuk penghinaan terhadap sejarah, wahyu, dan iman di berbagai belahan dunia. Umat Islam mulai bersuara, dari Kairo hingga Jakarta, dari Istanbul hingga Karachi. Para ulama dan rakyat biasa mengekspresikan kesedihan dan kemarahan. Bagaimana mungkin tanah yang dahulu menjadi pelajaran keras dari Allah kini dijadikan lokasi konser, tempat tawa dan musik berdentum? Media sosial pun penuh dengan kecaman dan doa. Bukan doa kebencian, tapi doa agar Allah membuka hati para pemimpin yang kini mulai menjauh dari nilai-nilai Islam yang suci. Beberapa tokoh Islam menyerukan agar umat tidak diam. Mereka mengingatkan bahwa tugas seorang muslim bukan hanya beribadah dalam masjid, tapi juga menjaga kehormatan agama dari perusakan moral dan budaya. Sementara itu, sebagian warga Saudi sendiri tampak terbelah. Ada yang mendukung langkah MBS dengan alasan modernisasi. Namun tak sedikit pula yang menundukkan kepala, merasa malu dan takut akan murka Allah yang bisa kembali diturunkan kapan saja. Muhammad bin Salman atau MBS adalah sosok yang kini menjadi pusat perhatian dunia di bawah program Vision 2030. Ia berambisi menjadikan Arab Saudi sebagai pusat ekonomi, pariwisata, dan hiburan dunia. Namun langkah-langkah yang ia tempuh justru semakin jauh dari nilai-nilai Islam yang menjadi fondasi kerajaan itu. Di saat dunia memuji keberaniannya, banyak ulama memandangnya sebagai bentuk kesombongan baru.
mengulang sejarah kaum Samud yang dahulu berkata, "Siapa yang lebih kuat dari kami?" Modernisasi bukanlah dosa, saudaraku. Tetapi ketika kemajuan dicapai dengan mengorbankan iman dan akhlak, maka itu bukan lagi kemajuan, melainkan kemunduran dalam kemasan kemewahan. MBS tampak lupa bahwa di balik gemerlap lampu konser ada sejarah panjang darah dan doa umat Islam yang mengalir di tanah itu. Yang membuat umat Islam semakin terkejut adalah kabar bahwa konser besar ini bukan sekadar inisiatif swasta, melainkan telah mengantongi izin resmi dari otoritas kerajaan Arab Saudi. Bahkan, lembaga kebudayaan dan pariwisata yang berada langsung di bawah pengawasan MBS dikabarkan menjadi pihak penyelenggara utama. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ini bukan peristiwa terpisah, melainkan bagian dari rencana besar untuk menanamkan nilai-nilai baru dalam wajah modern Arab Saudi. Nilai yang digadang-gadang sebagai kemajuan, namun sejatinya memupus akar tradisi Islam yang selama berdebat menjadi benteng moral bangsa. Pemerintah Saudi mempromosikan acara ini sebagai ikon globalisasi budaya dan pariwisata modern. Alula kini digambarkan sebagai permata baru di padang pasir, bukan lagi tempat sejarah kaum yang dibinasakan, tapi destinasi wisata kelas dunia yang mengundang selebriti dan wisatawan dari seluruh penjuru bumi. Mereka ingin dunia melihat bahwa Arab Saudi bukan lagi negeri yang konservatif, melainkan terbuka dan berani berbeda. Namun, di balik narasi modernitas itu, terabaikan satu hal penting. Alula bukan sembarang tempat. Ia adalah wilayah yang Allah jadikan sebagai pelajaran dan peringatan keras bagi generasi setelahnya. Ironi besar ini menjadi bahan renungan bagi banyak ulama dan cendekiawan Islam. Bagaimana mungkin sebuah tanah yang disebut Rasulullah sebagai tempat yang harus dijauhi kini dijadikan lokasi konser megah dan pesta budaya? Bukankah ini sama saja menantang hukum Allah secara terang-terangan? Ketika syariat dilecehkan atas nama seni dan sejarah wahyu dilupakan demi kepentingan ekonomi, maka bencana spiritual bukan sekadar kemungkinan, tapi ancaman nyata. Banyak yang meyakini bahwa izin resmi ini bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan sebuah indikasi pergeseran ideologi besar-besaran. Saudi kini bukan lagi penjaga nilai Islam global seperti dahulu, tapi perlahan berubah menjadi simbol sekularisme baru di jantung dunia Islam. Inilah yang menimbulkan rasa takut dan sedih di kalangan umat muslim, bahwa tempat yang dulu menjaga tauhid kini membuka pintu bagi kemaksiatan. Yang dilabeli kebudayaan, program Vision 2030 yang dicanangkan MBS memang berhasil mengubah wajah Arab Saudi secara fisik dan ekonomi. Pembangunan meroket, teknologi modern digalakkan, dan budaya barat diadopsi tanpa banyak pertimbangan moral. Namun, di balik kemajuan itu, jiwa spiritual bangsa mulai tergerus. Modernisasi tanpa fondasi iman hanyalah tubuh megah tanpa ruh, yang akhirnya rapuh dihembus angin godaan dunia. Banyak analis politik menilai bahwa MBS berusaha keras untuk menciptakan Saudi baru yang bisa bersaing dengan negara-negara barat dalam hal hiburan, wisata, dan ekonomi kreatif. Tapi para ulama melihatnya dari sisi yang berbeda. Bagi mereka, apa gunanya gedung tinggi dan konser megah jika generasi muda kehilangan arah? Jika masyarakat lupa bersyukur dan malah sibuk meniru budaya asing yang tidak mengenal batas halal dan haram, apa gunanya negara kaya jika hatinya miskin dari dizikir kepada Allah? Vision 2030 disebut-sebut sebagai proyek kebanggaan MBS. Tetapi banyak yang kini mulai bertanya, vision untuk dunia atau untuk akhirat? Karena tidak ada satupun visi yang mulia jika melupakan sumber kemuliaan itu sendiri, yakni keimanan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul-Nya. Rasulullah pernah bersabda, kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal. Dan kini, sabda itu terasa hidup di tanah yang dulu menolak jalan-jalan orang kafir, namun kini menapakinya dengan bangga. Sungguh, ini bukan sekadar masalah konser atau musik, tapi arah peradaban dan identitas. Arab Saudi adalah simbol dunia Islam, pusat kiblat dan tanah suci umat muslim. Ketika simbol itu mulai retak dan berubah wajah, maka getarannya akan terasa di seluruh dunia Islam. Maka tak heran, banyak umat kini berdoa dalam tangis, memohon agar Allah tidak menimpakan azab kepada seluruh bangsa
akibat dosa segelintir pemimpin yang lalai. Tak butuh waktu lama, kabar tentang konser Alula ini menyebar ke seluruh dunia. Reaksi pun bermunculan dari berbagai negara, dari Mesir, Pakistan, Indonesia, hingga Turki. Umat Islam di media sosial membanjiri tagar protes dan seruan kesadaran, menolak keras normalisasi hiburan di tempat yang penuh peringatan dari Allah. Banyak di antara mereka mengunggah gambar-gambar reruntuhan kaum Samud dan mengingatkan sabda Rasulullah agar menjauhi tempat. Itu ulama-ulama besar pun ikut bersuara. Ada yang dengan lantang menegaskan bahwa tindakan ini bukan hanya pelanggaran moral, tapi penodaan terhadap sejarah wahyu. Mereka mengingatkan bahwa keberkahan negeri bukan ditentukan oleh jumlah turis atau pendapatan ekonomi, melainkan oleh sejauh mana penduduknya menaati perintah Allah. Ketika syariat diabaikan, keberkahan pun akan dicabut. Dan ketika keberkahan hilang, maka harta melimpah pun tak akan membawa ketenangan. Sementara itu, media internasional menyoroti perpecahan di kalangan umat Islam. Sebagian mencoba membela langkah MBS sebagai upaya pembaruan budaya. Namun, suara mayoritas tetap konsisten bahwa ini bukan kemajuan, melainkan penghinaan terhadap warisan spiritual. Banyak pula yang menyinggung paradoks besar. Kerajaan yang dulu menolak bioskop kini menjadi tuan rumah Festival Musik Dunia. Reaksi paling menyayat datang dari para penduduk lokal yang masih berpegang pada tradisi Islam lama. Mereka menangis melihat wilayah yang dulu hening karena dizikir, kini bergemuruh oleh musik dan teriakan penonton. Dalam hati mereka hanya ada satu doa, "Ya Allah, jangan murkai kami karena perbuatan orang-orang yang lalai." Media yang berpihak kepada pemerintah Saudi berupaya menampilkan acara ini sebagai pencapaian bersejarah. Mereka menulis bahwa konser di Alula membuktikan bahwa Arab Saudi telah keluar dari beang-beang masa lalu dan siap menjadi negara modern sejajar dengan dunia barat. Mereka menampilkan gambar penonton tertawa, artis tersenyum, dan lampu-lampu gemerlap sebagai simbol kebangkitan. Namun, di sisi lain, media independen dan jurnalis Islam menyoroti sisi gelap yang disembunyikan. Mereka menulis bahwa ini bukan kebangkitan, melainkan kemunduran spiritual terbesar dalam sejarah modern Saudi. Beberapa jurnalis bahkan menyebut acara ini sebagai kebijakan penghapusan nilai-nilai Islam secara sistematis. Di balik layar, uang miliaran dolar mengalir dari lembaga resmi ke perusahaan hiburan internasional, semua demi menampilkan citra baru Saudi yang ramah dunia. Tapi harga yang harus dibayar terlalu mahal. Hilangnya rasa malu, hilangnya adab, dan hilangnya batas antara yang halal dan haram. Media independen di luar negeri mulai menyoroti paradoks besar itu. Bagaimana mungkin negara yang mengklaim sebagai pelindung dua tanah suci justru merayakan budaya jahiliyah di wilayah yang Allah kutuk? Pertanyaan itu bergema di mana-mana, namun tidak pernah dijawab. Pemerintah tetap bungkam, seolah lebih takut kehilangan dukungan investor daripada kehilangan ridha Allah. Sementara dunia Islam terus memantau. Narasi kebenaran dan kebohongan terus bertarung di media. Tapi seperti firman Allah dalam Al-Quran, dan katakanlah, kebenaran telah datang, dan kebatilan pasti lenyap. Seberapa besar pun propaganda disebarkan, nur kebenaran tak akan pernah padam. Banyak ulama akhir zaman mengaitkan fenomena ini dengan hadis Rasulullah yang menandai datangnya masa ketika kemaksiatan dianggap biasa, dan para pemimpin berlomba meniru orang kafir. Inilah masa di mana manusia lebih bangga dengan dosa daripada dengan ibadah, dan tempat yang seharusnya menjadi peringatan malah dijadikan tempat pesta. Semua tanda itu kini tampak jelas di Alula. Sebagian ulama menilai bahwa apa yang terjadi bukan sekadar kebetulan, melainkan teguran Allah bagi umat Islam agar segera kembali kepada jalan kebenaran. Karena ketika manusia mulai merasa aman dari murka Allah, di sanalah biasanya azab mendekat. Dan siapa yang bisa menjamin bahwa bumi yang pernah mengguncang kaum Samud tak akan berguncang lagi saat manusia mengulang dosa yang sama? Fenomena ini harusnya menggugah hati setiap muslim untuk merenung. Apakah kita sudah cukup menjaga amanah iman? Atau kita diam saja ketika kehormatan agama dinodai oleh ambisi dunia? Rasulullah pernah bersabda, "Jika kalian tidak lagi mampu mencegah kemungkaran dengan tangan dan lisan, maka bencilah itu dalam hati. Dan itu adalah salemalimonnya iman."
Hati kita harus menolak, bukan ikut membenarkan. Karena jika kita diam, maka bukan hanya mereka yang akan disiksa. Sebab, ketika dosa dibiarkan menjadi budaya, murka Allah tidak akan memilih siapa yang bersalah atau tidak. Semoga Allah menjaga tanah Susinia dari kehancuran moral yang lebih dalam. Saudaraku seiman, apa yang kita saksikan hari ini bukan sekadar konser atau festival. Ini adalah cermin besar tentang kemana arah dunia Islam sedang melangkah. Saat sebagian manusia sibuk mengejar sorotan kamera dan pujian dunia, mereka lupa bahwa ada pandangan Allah yang selalu mengawasi. Dan ketika hati sudah terbiasa dengan dosa, maka kebenaran terasa pahit. Padahal itulah obat yang sebenarnya. Alula kini bukan hanya tempat di peta, tapi simbol pertarungan antara iman dan ambisi, antara ketundukan dan kesombongan. Di atas panggung megah, manusia menari dan bernyanyi. Namun di langit sana, mungkin para malaikat menangis melihat manusia mengulangi kesalahan kaum yang dahulu dibinasakan di tempat yang sama. Mari kita jadikan peristiwa ini sebagai peringatan, bukan sekadar tontonan. Jangan biarkan hati kita ikut tertidur di bawah lampu-lampu gemerlap dunia. Karena ketika dunia ini padam, yang tersisa hanyalah amal dan keikhlasan kita kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga hati kita dari fitnah, mengembalikan tanah suci ke dalam cahaya tauhid yang murni. Sebagaimana dulu ia berdiri dengan penuh kemuliaan.